Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali dan kita berada dalam keadaan sehat, walafiat, dan semoga kita terus dapat meluangkan waktu untuk terus berkarya bagi kepentingan pendidikan kita. Nah, kali ini saya akan berbicara kembali tentang butir IASP 2020, terutama yang berkaitan dengan komponen manajemen sekolah. Seperti kita ketahui bahwa dari 4 komponen IASP 2020, selain mutu guru, mutu lulusan, dan proses pembelajaran, maka komponen manajemen sekolah adalah bagian terpenting di dalam IASP 2020 ini. Nah, kalau kita melihat subkomponen, ya, turunan dari komponen manajemen sekolah, maka terdapat 11 subkomponen. Yang pertama adalah pencapaian visi dan misi. Nah, ini penting untuk kami tegaskan kembali bahwa di dalam subkomponen pencapaian visi dan misi ini tidak seperti yang selama ini difahami bahwa itu hanya melihat bagaimana rumusan visi dan misi satuan pendidikan, tetapi kita akan menelusuri lebih jauh tentang bagaimana visi dan misi itu dicapai melalui proses-proses yang sistematis dan terencana serta berkelanjutan. Nah, nomor 2, kompetensi kepala sekolah dan madrasah ini juga dipandang penting karena berkaitan dengan bagaimana kepemimpinan kepala sekolah, khususnya dalam rangka sebagai pemimpin akademik, dapat diartikulasikan melalui pelaksanaan supervisi akademik di lingkungan sekolah. Kepemimpinan pembelajaran adalah satu poin yang kita akomodasi di sini sebagai satu bentuk keyakinan kita bahwa di balik sekolah-sekolah yang baik, pasti terdapat kepala sekolah juga yang baik, yang juga membimbing dan mengarahkan guru-guru dan tenaga kependidikan di dalamnya. Butir ketiga adalah berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah, madrasah. Ini berbeda dengan kompetensi, ini adalah lebih pada artikulasi kepemimpinan, bagaimana kepala sekolah mendorong inisiatif, kreativitas, dan inovasi dalam memajukan sekolah. Yang keempat adalah budaya sekolah dan madrasah, itu terbagi dua. Satu, budaya fisik, keamanan, keindahan, kenyamanan, dan satu budaya yang berkaitan dengan bagaimana penciptaan hubungan harmonis di kalangan masyarakat sekolah. Yang kelima adalah pelibatan masyarakat. Di sini terkait dengan bagaimana sekolah mendorong pelibatan komite sekolah, orang tua dalam penyusunan program, pelaksanaan, dan evaluasi dari kegiatan sekolah atau madrasah. Yang keenam, pengelolaan kurikulum. Di sini terkait bagaimana usaha-usaha satuan pendidikan untuk melakukan perencanaan, bahkan sampai kepada melakukan evaluasi kurikulum. Dan yang ketujuh adalah pengelolaan sarana prasarana, mulai dari perencanaan, penggunaan, sampai kepada pemeliharaan. Nah, seringkali di dalam paradigma kita yang lama itu kita hanya menanyakan jumlah sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Tapi kita tidak menelusuri bagaimana itu pemanfaatannya, bagaimana pemeliharaannya, dan aksesibilitas dari siswa dan guru untuk menggunakannya. Sebab seringkali ada alat-alat itu disimpan dengan rapi di dalam lemari laboratorium, tapi sulit digunakan dan sulit diakses oleh para siswa kita. Yang kedelapan adalah pengelolaan guru dan tenaga kependidikan. Ini terkait guru bukan hanya guru tetap atau guru PNS, tapi juga termasuk di sini adalah guru tidak tetap dan tenaga kependidikan. Jadi staf administrasi itu terkait, laboran terkait, kemudian pustakawan juga terkait. Yang kesembilan adalah pengelolaan pembiayaan. Di sini terkait dengan usaha untuk melihat bagaimana perencanaan sampai kepada audit. Nah, itulah berbeda dengan pendekatan kita yang lama,
Kalau pendekatan kita yang lama, bagaimana dana sekolah itu dipertanggungjawabkan, tetapi itu lebih bersifat administratif. Nah, sekarang kita melihatnya lagi, apakah sekolah memiliki mekanisme dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pembiayaan melalui audit internal, atau mungkin saja juga satuan pendidikan melakukan audit eksternal dengan menggunakan akuntan publik untuk melakukan audit sekolah. Yang ke-10, pengelolaan kesiswaan. Pengelolaan kesiswaan terkait dengan dua hal, yaitu bagaimana kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan di satuan pendidikan yang mengikut sertakan siswa dengan berbagai kegiatan lomba dan bahkan juga menghasilkan prestasi. Dan yang kedua adalah layanan bimbingan konseling yang membantu siswa di dalam menemukan potensi diri dan mengembangkannya untuk ke depan dalam rangka kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Dan yang ke-11 adalah penjaminan mutu internal. Di sini ini adalah relatif pertanyaan baru, dan ini saya kira tidak diperoleh di dalam instrumen-instrumen akreditasi sebelumnya, di mana kita ingin menanyakan apakah satuan pendidikan sudah memiliki sistem penjaminan mutu. Karena kinerja itu juga diukur dari salah satunya adalah mekanisme penjaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah, mulai dari misalnya mereka melakukan evaluasi diri, atau bahkan sebelumnya juga bagaimana sekolah atau satuan pendidikan itu menggunakan data rapor mutu atau data-data hasil akreditasi satuan pendidikan untuk digunakan sebagai dasar evaluasi diri, dan dari evaluasi diri itu disusun program-program perbaikan secara berkelanjutan. Nah, ini makanya kita menyebut inilah salah satu sisi dari paradigma baru dari ISP 2020, di mana itu juga terkait dengan aspek yang berkaitan dengan penjaminan mutu internal, karena memang itu menjadi kewajiban sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah dari subkomponen tadi itu diturunkan menjadi subkomponen dan indikator yang kita mulai dari nomor 23. Nah, dari subkomponen pencapaian visi dan misi itu diturunkan ke dalam indikator, yaitu mengimplementasikan visi, misi, dan tujuan sekolah. Jadi jangan cuma merumuskan visi, misi, dan tujuan, tapi tidak dapat diimplementasikan. Bahkan nanti tagihannya juga adalah apakah sekolah melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut. Nomor 24, kompetensi kepala sekolah madrasah. Nah, di sini yang seperti saya sebutkan tadi, diharapkan bahwa sekolah itu menunjukkan kompetensi supervisi akademik, baik itu dilakukan sendiri oleh kepala sekolah atau kepala madrasah, maupun itu dilakukan oleh misalnya wakil kepala sekolah, atau juga dilakukan, baik itu dilakukan oleh kepala sekolah maupun juga itu dilakukan oleh wakil kepala sekolah, atau mungkin juga guru-guru senior yang ada di dalamnya. Tidak penting bahwa itu semua harus dilakukan oleh kepala sekolah, tetapi yang penting adalah membangun sistemnya di dalam lingkungan sekolah atau madrasah kita. Kemudian 25, kepemimpinan kepala sekolah madrasah, yaitu mempraktikkan kepemimpinan yang kreatif, inovatif, partisipatif, kolaboratif, transformatif, dan efektif. Nah, ini padat sekali muatan yang kita harapkan dapat dijaring dari pertanyaan tentang kepemimpinan kepala sekolah. Kemudian 26 tentang budaya sekolah atau budaya madrasah. Di sini terkait dengan membangun komunikasi dan interaksi antara warga sekolah madrasah, orang tua, dan masyarakat yang harmonis. Lalu 27 budaya sekolah juga madrasah, seperti yang saya sebut tadi, ada 2 butir pertanyaan, yaitu menunjukkan budaya bersih
indah, aman, dan tertib. Ini lebih bersifat budaya fisikal. Sedangkan tadi yang nomor 26 itu adalah budaya sosial atau interaksi sosial. Kemudian 28 itu adalah pelibatan masyarakat, di mana diharapkan dalam pertanyaan itu bisa menggali bagaimana sekolah melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan dalam pelaksanaan program kegiatan. Kemudian butir yang ke-29, ya, butir 29 itu terkait dengan pertanyaan yang juga sangat penting, yaitu pengelolaan kurikulum. Yaitu bagaimana sekolah mengelola pengembangan kurikulum secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif. Apa yang kita maksud sebagai pengembangan kurikulum, itu biasanya dimulai dari daur siklus, yaitu mulai dari evaluasi kurikulum, kemudian pengembangan perubahan atau sedikit penambahan kurikulum, dan diakhiri dengan uji coba atau juga implementasi kurikulum, lalu kemudian dievaluasi kembali. Kemudian 30 pengelolaan sarana prasarana, di mana diharapkan bahwa sekolah itu dapat mengelola sarana dan prasarana secara baik dan benar, dan kemudian pengelolaan guru dan tenaga kependidikan itu juga diharapkan bahwa sekolah dapat menerapkan pengelolaan guru tenaga pendidikan efektif, efisien, dan ini yang mungkin catatan penting kita, akuntabel. Ini paradigma akuntabel ini yang nanti akan didorong dengan sangat kuat karena banyak sekali praktek-praktek pengelolaan, terutama pengangkatan guru tidak tetap yang terjadi. Baik itu di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, itu dilakukan asal-asalan dan sangat beraroma KKN, nepotisme terutama, karena itu merekrut guru-guru yang dikenal dekat dengan pimpinan sekolah atau dikenal dekat dengan guru-guru yang lain. Nah, ke depan menurut IASP ini harus kita membangun sistemnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik dan juga bisa memenuhi kaidah-kaidah peraturan-peraturan manajemen, ilmu manajemen juga yang baik dan benar. Nomor 31 terkait dengan pengelolaan guru dan tenaga, nomor 32 tentang pengelolaan pembiayaan. Di sini pun kita juga merasakan penting untuk menunjukkan bahwa kalau dulu pertanyaan dulu disebut hanya melaporkan penggunaan anggaran, kalau di sini mengelola itu dan ada kata di belakangnya transparan dan akuntabel sesuai perencanaan. Transparan itu memiliki makna bahwa itu dapat diakses, informasi keuangan itu dapat diakses oleh publik dan lebih khusus masyarakat sekolah. Akuntabel itu sesuai dengan kaidah-kaidah pertanggungjawaban keuangan, karena kita mengelola misalnya uang negara, misalnya dana BOS, itu harus juga terkait dengan aturan yang harus dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah keuangan negara, dan syukur itu dapat diaudit oleh akuntan publik. Nomor 33 tentang pengelolaan kesiswaan. Nah, pengelolaan kesiswaan ini terkait dengan melakukan pembinaan kesiswaan melalui kegiatan ekstrakurikuler, juga termasuk lomba-lomba kegiatan yang dulu mungkin nyaris tidak terekam dengan baik. Perbedaannya dulu dengan sekarang misalnya bahwa di sini ada beberapa kata kunci yang sangat penting. Yang pertama adalah mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan lomba, kemudian difasilitasi oleh satuan pendidikan, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan siswa kita yang mereka ikuti di luar, itu sama sekali dilepas begitu saja oleh satuan pendidikan. Jadi ini harus tersistem, ya, tersistem dan dibiayai penuh oleh pihak sekolah. Kemudian 34 itu adalah mengelola kesiswaan dan terkait dengan layanan bimbingan konseling. Even itu juga kita lakukan, itu perlu kita tekankan di sekolah dasar yang mungkin tidak memiliki guru-guru bimbingan konseling, tapi sekolah dapat menunjuk guru-guru tertentu untuk bisa melakukan tugas-tugas dan fungsi itu.
Yang 35 adalah penjaminan mutu internal. Nah, ini yang menjadi hal yang baru, yaitu bahwa sekolah melaksanakan penjaminan mutu internal secara berkala. Ya, berkala itu bisa periodik per tahun, bisa per semester. Makin sering itu makin baik, karena ini akan menjadikan satu bagian dari evaluasi sekolah untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan mutu. Nah, kita lihat di slide berikut. Untuk butir subkomponen yang terkait dengan yang tadi juga, terutama di SMK, itu ada juga poin yang penting ditambahkan sebagai butir kekhususan dari SMK. Yaitu apa? Keterlibatan masyarakat, terutama dalam rangka membangun jejaring kerjasama dengan pemangku kepentingan, dan lebih khusus lagi adalah dunia usaha dan dunia industri. Kemudian pengelolaan sarana prasarana di sini ditekankan adalah bagaimana sekolah atau satuan pendidikan menggunakan prasarana praktik yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk meningkatkan belajar siswa, prestasi belajar. Kemudian butir SMK yang berikutnya adalah pengelolaan sarana prasarana, yang di mana disebutkan bahwa dia menggunakan sarana prasarana yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Ini berbeda dengan pengelolaan sarana sebelumnya, di mana itu lebih terkait bagaimana pemanfaatan ruang-ruang praktik yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran siswa kita. Kemudian selanjutnya adalah pengelolaan kesiswaan, yaitu melakukan pengelolaan bursa kerja khusus. Memang ini diakui bahwa banyak sekolah kita masih belum memiliki unit lembaga khusus, tetapi di dalam aturan-aturan yang ada itu, bursa kerja khusus itu dapat saja tidak harus dibentuk pada satuan pendidikan, tapi dia bisa mengikut pada satuan pendidikan yang lain, yang mungkin lebih besar atau lebih siap untuk melakukan. Jadi tidak ada masalah apakah dia sekolah kecil atau sekolah besar, yang penting dia bisa mengikutkan siswanya untuk masuk atau alumninya ke dalam bursa kerja yang disiapkan oleh satuan pendidikan lain yang mungkin ada di sekitar sekolah tersebut. Kemudian SLB itu ada 3 butir, yaitu pelibatan masyarakat juga, terutama pelibatan orang tua dalam kegiatan asesmen bagi pembelajaran siswa. Kemudian SLB 4 itu adalah melakukan adaptasi modifikasi kurikulum sesuai kebutuhan siswa berbasis asesmen. Ya. Kemudian yang SLB kelima itu adalah pengelolaan guru dan tenaga kependidikan. Di sini terutama ditekankan adalah pada bagaimana SLB tersebut melibatkan tenaga ahli yang profesional untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pembelajaran. Seperti misalnya dokter, perawat, terapis, dan berbagai jenis tenaga-tenaga ahli lain yang memiliki latar belakang keilmuan yang relevan dan bahkan juga mungkin memiliki sertifikasi profesi yang diakui oleh komunitas pendidikan kita. Bapak sekalian, nah kita lihat sekarang bagaimana bunyi pernyataan butir IASP itu, yang kalau kita melihatnya itu ada 3 bagian yang saya ingin jelaskan. Yang pertama adalah butir inti. Butir inti adalah butir yang berlaku sama pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB. Termasuk juga berlaku hal yang sama pada madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan madrasah aliyah kekhususan, kejuruan, ya, karena juga ada di situ yang kita sebut MAK, madrasah aliyah kejuruan. Nah, kita lihat sekarang butir 23. Ini yang tadi butir 23 itu adalah bunyinya adalah sekolah
madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, mengevaluasi visi misi dan tujuan sekolah madrasah. Jadi ini satu kegiatan yang sesungguhnya menjadi bagian dari langkah-langkah yang seyogianya itu dilakukan oleh satuan pendidikan. Ya, kata mengembangkan itu bisa berarti menyusun, ya, menyusun atau merevisi yang sudah ada. Kemudian apakah visi misi yang sudah disusun itu disosialisasikan dan bagaimana media mensosialisasikannya. Dan yang kita berharap itu karena ini zamannya adalah zaman IT, maka sekolah atau satuan pendidikan juga dapat mensosialisasikannya melalui media elektronik, baik itu melalui website maupun Instagram, Facebook, dan media sosial yang lain. Lalu kemudian tidak kalah pentingnya adalah apakah visi misi itu kelihatan nggak dalam proses implementasinya. Dan ini yang barangkali belum pernah kita jamah juga sebelumnya, itu bagaimana satuan pendidikan kita mengevaluasi visi misi dan tujuan yang melibatkan pemangku kepentingan. Dan hasil evaluasi itu dipergunakan untuk perbaikan dan peningkatan mutu sekolah secara berkelanjutan. Jadi ini sangat komprehensif sekali kalau kita melihat level 4 ini. Bedanya level 4 dan level 3, karena di sini di level 4 itu ada kata berkelanjutan. Nah, ini kata berkelanjutan ini memberi kunci kepada kita di dalam memberikan skor apakah dia berada pada level 3 dan apakah dia berada pada level 4. Kalau hanya 3 itu hanya mengembangkan dan seterusnya, tapi tidak berkelanjutan. Sedangkan di nomor 2 itu hanya mengembangkan, menyosialisasikan, tapi tanpa melakukan proses evaluasi. Ya, kemudian yang level 1 itu ya hanya mengembangkan dan menyosialisasikan saja. Jadi penting. Apa yang disebut pemahaman kita tentang istilah berkelanjutan, yaitu bahwa proses itu dilakukan secara periodik. Jadi teman-teman nanti para asesor kita bisa melihat di lapangan apakah dalam kurun waktu tertentu visi misi itu dilakukan evaluasi. Ya. Kalau dilakukan evaluasi itu berapa kali dalam berapa tahun? Jangan sampai seumur hidup satuan pendidikan itu sama sekali tidak pernah melakukan perubahan visi misi. Berganti kepala sekolah beberapa kali, suasana eksternal kita berubah dengan cepat, tapi respon-respon sekolah, satuan pendidikan itu menjadi tidak ada. Jadi kita berharap para asesor nanti itu bisa melihat dokumen ya yang memperkuat posisi satuan pendidikan itu, dokumen tahun berapa itu dilakukan, dirumuskan visi misi itu. Ya, meskipun ini berbahaya juga bahwa itu juga bisa saja itu dilakukan dilakukan rekayasa ya, tetapi saya kira secara generik itu bisa kita melihat sekolah-sekolah yang baik pasti punya dokumen yang baik juga, punya histori tentang itu, dan tidak kalah pentingnya adalah seberapa sering proses evaluasi terhadap pencapaian visi itu dilakukan. Saya ingin memberi sebuah contoh ilustrasi bahwa di satu satuan pendidikan yang saya tahu betul, saya tidak perlu menyebut namanya, itu menggunakan teknik manajemen canggih, yaitu balance scorecard, itu untuk mengukur mana visi dan mana misi yang belum terlaksana dengan baik. Dia bisa mengetahui bahwa untuk dari 4 visi dan misi yang mereka miliki, visi yang keempat itu memiliki skor yang paling rendah, yang berarti bahwa dalam periode selanjutnya itu harus menjadi dasar untuk melakukan penguatan. Nah, hampir pasti di dalam banyak satuan pendidikan, kita tidak pernah menggunakan cara-cara yang canggih untuk melakukan itu. Tetapi yang ingin saya mau sampaikan adalah, paling tidak di setiap satuan pendidikan itu punya cara, mekanisme untuk melakukan evaluasi, apakah itu melalui rapat kerja,
atau melalui focus group discussion atau dalam forum-forum apapun di mana pihak sekolah secara bersama-sama melihat apakah program-program dan tujuan sekolah yang dicanangkan itu sudah berhasil atau tidak. Dan kalau tidak berhasil, apa tindak lanjut yang harus dilakukan untuk melakukan perbaikan pada tahapan berikut. Dan semua itu kita berharap itu semua terekam dalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh sekolah. Nah, sekalian itu berkaitan dengan nomor 23. Kemudian nomor 24, kepala sekolah menunjukkan kompetensi supervisi akademik untuk membantu guru mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Nah, di sini poin pentingnya adalah apakah kepala sekolah tambah tanda petik, karena itu juga bisa berarti sekolah, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut atas hasil supervisi akademik kepada guru secara berkelanjutan, lalu dia berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja guru, serta pembelajaran guru yang bermutu. Jadi ada 4 rangkaian kegiatan yang tidak bisa dipisahkan, yaitu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut atas hasil supervisi. Nah, di sini nanti untuk bisa membuktikan ini, ya, kita bisa melihat kata kuncinya di sini adalah berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja guru. Nah, bagaimana bisa mengukur dampak-dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja guru? Tentu bukan guru yang ditanya, tapi yang ditanya adalah kepada siswa. Apakah siswa itu sudah menjadi lebih menurut siswa, apakah gurunya itu selalu ada perbaikan-perbaikan kinerja atau tidak? Jangan sampai supervisi dilakukan tapi dampaknya tidak terjadi pada siswa. Itu artinya bahwa lagi-lagi kita selalu mengatakan jangan-jangan supervisi misalnya atau pelatihan guru yang sering kali dilakukan itu hanya menyelesaikan satu kewajiban administratif saja untuk pencairan dana, lalu kemudian sama sekali tidak berdampak pada perubahan-perubahan kinerja guru kita di kelas. Dan ini sangat bagus kalau kita lakukan pengecekannya itu kepada siswa. Sedangkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi itu bisa kita cek kepada sekolah, apakah dia memiliki jadwal-jadwal kunjungan kelas atau jadwal-jadwal pertemuan yang khusus membicarakan tentang pengembangan pembelajaran atau tidak. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sekolah itu melakukan proses tindak lanjut atas hasil supervisi. Ada nggak rekaman bahwa kalau sekolah atau kepala sekolah menemukan kekurangan-kekurangan guru di dalam pembelajaran, lalu dia memberi catatan-catatan perbaikan, lalu apakah catatan-catatan perbaikan itu ditindaklanjuti oleh guru, dan kepala sekolah di sana ikut melihat bagaimana hasil dari tindak lanjut perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh guru. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati. Nah, ini kelihatan sekali berbeda bahwa di dalam nomor 4, ya. Kalau di nomor 4 itu 2 konsep yang paling penting juga selain berdampak signifikan juga ada proses yang berkelanjutan. Jangan sampai tahun ini dilaksanakan, 1 tahun sebelumnya tidak dilakukan, sehingga para asesor juga bisa melacak bagaimana 3 tahun terakhir itu proses itu dilakukan apa tidak. Kalau tahun ini berarti kemungkinan hanya disiapkan untuk dalam rangka visitasi saja. Tapi bisa kita mengecek proses-proses itu, dan kalau boleh sekolah yang memiliki CCTV mungkin bisa menyiapkan rekaman-rekaman itu. Bahwa betul kepala sekolah kita pernah datang ke ruang kelas melakukan supervisi. Atau kita bertanya kepada siswa-siswa, apakah kepala sekolahnya sering datang atau sering mengunjungi kelas untuk melakukan supervisi. Di sebuah sekolah di Surabaya pernah kami kunjungi, supervisi itu dilakukan melekat pada proses pembelajaran, di mana guru mengajar di depan, sedangkan wali kelas itu duduk di belakang. Dan fungsi supervisi itu dilakukan secara tidak langsung oleh wali kelas. Jadi tidak harus kepala sekolah yang melakukan,
tapi itu bisa dilakukan oleh guru-guru senior atau wali kelas untuk mengamati bagaimana kemajuan mengajar dari guru. Tentu hasilnya itu nanti akan memberikan catatan rekomendasi terhadap perbaikan-perbaikan pembelajaran dari guru yang berdiri di depan tadi. Kemudian nomor 25 di sini berkaitan dengan apa yang saya sebut sebagai artikulasi kepemimpinan. Nah, ini bobotnya ini sangat luar biasa ya. Karena ini berkaitan dengan beberapa kata kunci. Yang satu adalah pertama konsisten, efektif, akuntabel. Dan yang kedua itu adalah juga berdampak nyata pada pengembangan sekolah. Jadi kepemimpinan kepala sekolah yang menjadi fokus di sini diharapkan bahwa dia memimpin orkestrasi sekolah, di mana dia memimpin guru, tenaga kependidikan, dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif yang dituangkan dalam RKS, RKAS. Contoh kalau kita kasusnya di SMK misalnya, di situ ada tertulis tentang bagaimana melaksanakan, mengembangkan jejaring kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Saya menemukan misalnya contoh di kepala sekolah di satu daerah di kabupaten di Sulawesi Barat, misalnya itu mengirimkan alumninya atau siswanya magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Surabaya. Dan itu menurut kita itu adalah satu ide-ide yang cukup kreatif, dan itu dilakukan secara berkesinambungan dan pasti berdampak nyata pada pengembangan sekolah. Karena nama sekolah menjadi lebih bagus, kemudian juga memberi gairah baru juga kepada siswa kita untuk bisa mendorong kinerjanya menjadi lebih baik. Nah, ini yang menjadi catatan penting kita di sini. Apakah itu juga melibatkan warga sekolah, madrasah, dan pemangku kepentingan, ya, kemudian konsisten, efektif, akuntabel, transparan, dan sekali lagi berdampak nyata bagi pengembangan sekolah madrasah. Nah, kemudian nomor 26, ini butir inti masih, yaitu bahwa sekolah madrasah membangun komunikasi dan interaksi antar warga sekolah, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat untuk mewujudkan keharmonisan internal dan eksternal sekolah madrasah. Harmoni itu adalah salah satu ukuran bahwa sekolah itu memiliki satu kesiapan atau suatu sistem di mana semua pihak itu bisa membangun komunikasi satu yang dengan yang lain. Tidak terjadi konflik di dalamnya, tidak terjadi saling menggugat seperti banyak juga terjadi di beberapa sekolah-sekolah yang lain. Nah, di level 4 di sini penting sekali untuk kita memastikan bahwa sekolah madrasah menunjukkan komunikasi dan interaksi antara siswa, guru, orang tua, masyarakat secara harmonis dan berdampak pada terciptanya budaya kerjasama yang kuat. Nah, konsep berdampak ini menjadi catatan penting kita. Apakah budaya kerja itu menjadi kuat, di mana sekolah menghargai misalnya komite sekolah, duduk bersama-sama, dan itu bisa dilacak dalam komunikasi-komunikasi kita bila dihadirkan misalnya komite sekolah atau orang tua di sana. Apakah dia cukup merasa nyaman, tidak memiliki hambatan komunikasi dan interaksi dengan guru, tidak memiliki hambatan komunikasi dengan kepala sekolah, dan sesama guru dan sesama wakil komite sekolah juga. Nah, di sini membedakan dengan nomor 3 bahwa nomor 3 tidak terlalu melihat pada aspek-aspek dampaknya, ya, apalagi di nomor 2 dan termasuk di nomor 1. Kemudian di pertanyaan 27 adalah berkaitan dengan sekolah madrasah melakukan pembiasaan. Nah, kata pembiasaan ini adalah bagian dari budaya. Untuk membudayakan, maka mulailah dengan melakukan pembiasaan. Pembiasaan aman, tertib, bersih, dan nyaman untuk menciptakan lingkungan sekolah madrasah yang kondusif.
Bapak Ibu sekalian, kita seringkali masuk di suatu sekolah, dari luar itu sudah kita merasakan bagaimana suasana-suasana sekolah itu. Bersih terutama nomor satu, kalau bersih berarti sistem manajemennya berjalan, tertata, jangan lupa tertata dengan baik, karena banyak juga sekolah-sekolah bahkan satu pohon pun kita tidak bisa menemukan di sana. Apalagi kalau mau disebut sebagai nyaman, karena kalau nyaman itu terkait juga dengan kondisi cuaca, apakah panas, apakah sejuk, atau dingin. Dan ini terkait dengan lingkungan yang bisa ditunjukkan dari secara fisik di lingkungan sekolah itu. Nah, di sini pertanyaan di level 4 di situ ditunjukkan bahwa sekolah madrasah menunjukkan suasana aman. Aman tentu bisa diukur dari kalau punya pagar, banyak sekolah kita sekarang pagar aja enggak punya, Pak. Itu sekali. Sedih juga. Ya, pagar tidak punya, bagaimana bisa aman kalau tidak punya? Nanti di situ menjadi sarang kambing saja. Apalagi di masa pandemi ini tentu itu tidak diharapkan terjadi. Tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah madrasah yang kondusif dan berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap sekolah. Kata kunci yang perlu dilihat di sini adalah kata kunci tentang berdampak pada persepsi positif masyarakat. Ditanyalah masyarakat kita, diwawancarai, gimana Bapak Ibu melihat sekolah kita ini dari sisi keamanannya, dari sisi ketertibannya, kebersihan, dan kenyamanannya. Tapi di luar itu kan kita bisa asesor sendiri, itu dapat mengamati secara langsung apa yang terjadi di lingkungan sekolah. Bapak sekalian yang saya hormati, 28 berkaitan butir bagaimana sekolah madrasah melibatkan orang tua siswa dan masyarakat dari berbagai lembaga atau kalangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program serta kegiatan sekolah. Nah, di sini tentu saja muatan pertanyaan ini memiliki banyak informasi yang perlu diperoleh. Jadi misalnya bagaimana komite sekolah itu sendiri sebagai mitra setara, ya, menunjukkan kepedulian dan pemahaman ya terhadap kondisi, masalah, dan tantangan yang sedang dihadapi oleh sekolah madrasah. Jadi kita bisa melacak itu dari program-program komite sekolah. Apakah komite sekolah punya program kerja selain dari menandatangani laporan keuangan dari kepala sekolah. Jadi itu penting sekali juga kalau dia punya program, dia punya kegiatan, dia punya bukti-bukti foto-foto yang bisa ditunjukkan dan dokumen lain yang itu berarti bahwa posisi kepala sekolah, posisi komite sekolah, dan juga mungkin orang tua di sana itu ikut benar-benar terlibat. Ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan, ya bisa sewaktu-waktu, bisa atas inisiatif sekolah, bisa juga atas inisiatif komite sekolah, dan paling penting di sini adalah butirnya adalah bagaimana keterlibatan tokoh masyarakat itu dalam perencanaan, nah ini ada kata perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program sekolah, baik itu atas inisiatif komite sekolah maupun manajemen sekolah yang berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap sekolah. Nah, lagi-lagi ini nanti bisa dilacak bagaimana pandangan-pandangan masyarakat kita terhadap keterlibatan mereka di dalam lingkungan sekolah. Biasanya kadang-kadang bahwa mungkin di perencanaan komite sekolah itu bisa dilibatkan, tapi dalam pengawasan kegiatannya mungkin juga tidak dilibatkan. Atau bisa juga terjadi sebaliknya. Nah, itu perlu dilihat oleh asesor kita nanti melalui bukti-bukti fisik, dokumen, dan berbagai macam petunjuk, termasuk wawancara tentu, untuk bisa melacak apakah sekolah atau madrasah ini sudah memposisikan komite sekolah dan orang tua sebagai mitra yang penting untuk mendukung berbagai program dan kemajuan satuan pendidikan. Nomor
berkait dengan bagaimana pengelolaan kurikulum. Di sini ada ada beberapa catatan kita bahwa sekolah madrasah itu mengembangkan, mengimplementasikan, mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara sistematis, kreatif, dan inovatif. Ada 3 kegiatan pokok yang dilihat. Ya, pengembangan itu bisa berarti bahwa dia memberikan pengayaan. Kalau dalam konteks kurikulum lokal bisa juga diterjemahkan dia menyusun kurikulum muatan lokalnya sendiri, melaksanakan dan mengevaluasinya. Kalau kurikulum nasional misalnya bisa dilihat dari bagaimana guru-guru memberikan pengayaan-pengayaan dalam menyusun perencanaan pembelajaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan situasi di sekolah. Misalnya menyesuaikan dengan alat-alat peraga yang tersedia di lingkungan sekolah. Jadi tidak mesti dalam pengembangan kurikulum itu ditafsirkan bahwa harus mengubah misalnya kompetensi-kompetensi dasar, tapi cukup barangkali menyiapkan tentang tambahan-tambahan tentang media-media pembelajaran yang diperlukan oleh sekolah. Nah, di sini kata kunci yang paling penting di sini adalah bagaimana sekolah juga melakukan evaluasi secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif yang berkesinambungan serta berdampak pada peningkatan prestasi belajar siswa. Itu bisa dilacak juga dari proses-proses ikhtiar apa yang dilakukan oleh sekolah dan ikhtiar apa yang dilakukan oleh guru seperti yang saya sebut tadi, pengembangan apa yang dilakukan oleh guru, dan itu bisa dilacak dari RPP dari guru-guru kita atau mungkin hasil-hasil evaluasi yang dilakukan oleh sekolah. Karena di sekolah setahu saya itu sekarang sudah dibentuk tim pengembang kurikulum. Nah, tim pengembang kurikulum ini bisa diwawancarai bagaimana mereka melakukan satu rekayasa pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Dan termasuk guru dan apa yang guru lakukan dari hasil-hasil kerja dari tim pengembang kurikulum itu. Dan kita tanya kepada siswa, apakah siswa juga mengalami peningkatan prestasi melalui kegiatan-kegiatan pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh sekolah maupun yang dilakukan oleh guru. Bapak sekalian yang saya hormati, sekarang kita ke pertanyaan 30. Pertanyaan 30 ini terkait dengan sekolah madrasah menerapkan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel pada kegiatan rekrutmen, seleksi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, kompensasi, dan penghargaan atau sanksi. Ini sekali lagi, ini adalah suatu butir yang ingin melihat proses-proses pengembangan SDM yang terjadi di sekolah. Yang selama ini seringkali diabaikan, terutama yang saya sebutkan tadi. Misalnya dari sisi kegiatan rekrutmen. Ya. Apakah rekrutmen yang dilakukan itu di sekolah berbasis nepotisme atau berbasis pada basis objektif, di mana rekrutmen itu dibuka seluas-luasnya kepada pihak yang ingin menjadi guru. Bagaimana cara melacaknya? Cara melacaknya itu adalah apakah ada pengumuman rekrutmen yang dilakukan oleh sekolah. Misalnya melalui papan sekolah, bisa melalui website, bisa melalui email, bisa melalui media sosial. Kalau dia melalui media sosial, kita bisa mencari screenshotnya, dan kita bisa tangkapan layarnya ya, dan kita bisa melihat bukti-bukti itu terjadi tidak. Kalau dia melalui email, Facebook dan sebagainya, kita bisa melihat. Nah, itu di dalam proses rekrutmen. Proses seleksinya adalah apakah seleksi itu terjadi juga dengan cara-cara tertentu. Melalui mekanisme apa seleksi itu dilakukan, sehingga tidak tiba-tiba begitu ada orang datang, begitu langsung di SK-kan. Lalu ada aspek penugasan. Penugasan ini menjadi penting. Apakah seorang guru itu ditugaskan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sesuai dengan kualifikasi
Ya, basisnya adalah S1, S1-nya adalah bidang apa. Ya, kemudian apakah dia mengajar sesuai dengan kompetensi, atau mungkin kalau dia guru-guru bersertifikat, apakah dia mengajar sesuai dengan sertifikasi guru atau sertifikasi profesi yang diperolehnya. Lalu kemudian ada pengembangan kompetensi, apakah guru-guru di sekolah itu ikut serta melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang ditugaskan oleh sekolah. Ya, kalau biaya sendiri mungkin banyak, tapi yang sekolah sendiri ikut serta betul-betul menjadi bagian dari sistem, nah, itu ada nggak? Coba bisa dilacak dari surat tugas, bisa dilacak dari portofolio bukti-bukti foto-foto. Kan biasanya kalau orang ikut kegiatan itu ya suka foto-foto diri di selfie di apa, lalu dikirim ke Facebook, dikirim ke Instagram dan berbagai media sosial yang lain. Lalu kemudian penilaian kinerja, apakah ada mekanisme melakukan penilaian kinerja? Dan sekali lagi yang saya mau tekankan kepada Bapak Ibu sekalian, penilaian kinerja ini bukan hanya bagi guru PNS, tapi juga guru non PNS. Apakah ada bagaimana mereka menilai? Apa indikator penilaiannya? Bapak bisa lacak dari dokumen. Kita bisa meminta asesor untuk melacak dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh sekolah. Dan termasuk pemberian penghargaan dan sanksi. Nah, sekali lagi, ini yang penting dilihat. Konsistensinya itu ada nggak terjadi? Konsisten itu berarti dilakukan setiap saat. Jadi bukan cuma satu kali kegiatan penerimaan penerimaan guru misalnya. Ya kita bisa melacaknya paling tidak dalam 2 kegiatan penerimaan guru. Misalnya 3 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya itu bisa kita lihat. Dan kemudian ada kata-kata komprehensif. Komprehensif itu mulai dari rekrutmen sampai pada pemberian penghargaan. Efektif, efisien. Efisien itu berarti efektif itu berarti kita mencari, memilih mana yang betul-betul berkualitas. Ya, efisien itu mungkin dengan biaya dan akuntabel. Termasuk sebenarnya di sini yang kita harapkan adalah bagaimana sistem penggajian yang dilakukan sekolah terhadap guru-guru honorer kita. Apakah ada sebuah mekanisme? Mereka diberi honor berdasarkan bobot pekerjaan dan bukan cuma sedekah. Nah, bedanya honor dan sedekah itu, kalau honor bisa bersifat tetap, sedekah itu ya tergantung. Nah, tergantung ada rezekinya kepala sekolah, ada rezekinya guru-guru, lalu dikasih kepada murid. Nah, kita mau adalah honor yang bersifat tetap, bukan jumlah besarnya yang penting, tapi adalah kepastian tentang jumlahnya itu. Nah, sehingga ini bisa menjadi dasar bagi guru kita untuk mengukur kinerjanya untuk dilakukan sampai sejauh mana. Nah, itu kira-kira konsepsi kita mengenai apa. Dan sekali lagi, apakah proses-proses sistem pengembangan SDM ini, pengelolaan guru dan tenaga pendidik itu berdampak pada persepsi positif pemangku kepentingan, juga pada iklim kerja yang positif, kondusif, dan peningkatan ini. Bagaimana cara melacak iklim kerja yang kondusif? Misalnya, apakah di sana kita tanya guru honorernya, apakah Anda merasa nyaman dengan posisi Anda sebagai guru honorer? Gaji Anda bagaimana? Wah ini Pak, kami dapatnya cuma kadang-kadang 3 bulan sekali, kadang-kadang 4 bulan, kadang-kadang 5 bulan. Kadang-kadang dipotong, kadang-kadang lebih. Nah, itu menunjukkan bahwa sistem manajemennya itu tidak jelas. Dan syukur kalau itu misalnya memberi peningkatan kinerja. Dari mana mengukurnya misalnya? Apakah penghargaan yang diberikan atau sanksi sekalipun yang diberikan kepada sekolah itu juga berdampak pada peningkatan kinerja. Nah, itu untuk level 4 yang saya kira menjadi catatan. Jadi ini agak padat sekali, syarat sekali, dan kata-kata akuntabel ini, Bapak Ibu sekalian, ini memberi kita satu isyarat bahwa semua proses yang dilakukan oleh sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku
para pemangku kepentingan. Nah, terutama pada sasaran akhir yang akan kita tuju, yaitu pada siswa. Jangan sampai siswa mendapatkan layanan dari pendidik dan tenaga kependidikan, layanan-layanan yang tidak berkualitas, karena kita mengangkat, kita merekrut, menyeleksi guru dengan cara-cara yang tidak benar. Itu spirit sebenarnya yang diharapkan dari Butir 30 ini. Nah, kemudian pengelolaan sarana dan prasarana. Ya, dan ini catatan kita adalah bahwa ini diarahkan untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Nah, di sini di level 4 itu disebutkan bahwa sekolah madrasah mengelola sarpras secara konsisten dan efisien. Jadi konsisten itu bisa dilihat bagaimana per tahunnya, apakah misalnya pencatatan barangnya, apakah hanya terjadi tahun ini, tahun lalu tidak, tahun sebelumnya juga ada. Ya, kemudian efisien itu adalah ukuran kita adalah bahwa fasilitas itu atau sarana prasarana itu betul-betul dimanfaatkan ya untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi pembelajaran siswa. Dengan melibatkan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan prosedur penggunaan ya dan pemeliharaan yang hasilnya terlihat pada sarana prasarana yang berkondisi baik. Nah, ini baik. Bersih. Gampang ini Bapak Ibu sekalian, Bapak pergi ke laboratorium, pergi asesor diminta untuk pergi melihat bagaimana misalnya peralatan praktikumnya misalnya. Coba dilihat apakah berdebu apa tidak. Nah, kapan dia berdebu berarti selain tidak bersih itu berarti juga ada penanda bahwa itu tidak digunakan dengan baik. Ya. Tersusun rapi sih mungkin bukan ukuran yang terlalu penting, tetapi rapi itu menunjukkan bagaimana mengaturnya saja posisinya. Aman itu punya nggak misalnya peralatan pemadam kebakaran, ya karena standar laboratorium itu harus ada peralatan pemadam kebakaran. Kenyamanan, suasananya bagaimana dan mudah diakses sehingga berdampak positif terhadap proses pembelajaran yang efektif. Nah, di sini kata-kata kuncinya adalah mengelola, ya, mengelola sarpras, ya, kemudian yang kedua berada dalam kondisi yang baik dan bersih, rapi, aman, nyaman dan termasuk mudah diakses. Mudah diakses itu jangan-jangan misalnya kita punya LCD ini, sekolah punya LCD 5, tapi kalau mau minjam, setengah mati susah sekali. Nanti ada kepala sekolah baru, nanti kepala sekolah izinkan baru bisa dipakai. Nah, itu berarti ada standar birokrasi yang terlalu berbelit dan itu yang membuat guru kita sulit untuk mengakses secara cepat. Nah, kemudian apakah itu kemudian berdampak positif juga terhadap proses pembelajaran yang efektif? Karena ada tambahan sarpras, tambahan LCD, tambahan laptop, tambahan komputer. Nah, itu kemudian membuat nggak anak-anak kita pembelajarannya menjadi lebih baik. Kemudian pertanyaan 32 adalah tentang bahwa sekolah madrasah mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara transparan dan akuntabel sesuai perencanaan. Nah, ini juga berkaitan hampir sama dengan pertanyaan tentang pengelolaan pendidik, pengelolaan guru dan tenaga kependidikan. Pengelolaan anggaran juga di sini berkait dengan bagaimana sekolah menyusun perencanaan program pendapatan belanja sekolah didasarkan pada evaluasi diri. Jadi asesor nanti bisa melacak dari mana Anda menyusun program ini. Apa dasar menyusun program misalnya pengembangan profesi guru, pelatihan guru? Apa dasarnya? Nah, ini dasarnya dari dokumen evaluasi diri sekolah. Ya, dengan catatan dokumen evaluasi diri sekolah juga ini juga diperbarui karena juga kalau masih lama ya tentu saja sulit dijadikan dasar untuk melakukan program-program kegiatan. Jadi ada dokumen evaluasi diri disandingkan dengan program sekolah tadi dengan anggarannya
di sini juga diharapkan melibatkan komite sekolah dan madrasah. Lalu kemudian realisasinya dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Misalnya maunya beli laptop 5 tapi hasilnya 2. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan perencanaan. Padahal menurut teori manajemen, perencanaan yang baik itu berarti sebagian besar dari keberhasilan program kegiatan. Nah, kalau implementasinya tidak sesuai dan tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mengubah itu, maka itu bisa dianggap sebagai kesalahan-kesalahan manajemen. Lalu kemudian laporan keuangan disusun secara periodik dengan prinsip transparan dan akuntabel. Nah, apa yang bisa sebut sekali lagi kita mau menjelaskan bahwa transparan itu bisa dibuka kepada publik dan lebih khusus pada sekolah, ya. Mungkin terbatas pada guru juga tidak masalah, tapi ada mekanisme untuk menyampaikan itu. Ada beberapa sekolah bahkan menuliskan di papan tersendiri tentang bagaimana keuangan sekolah kita itu dipajang di luar sekolah untuk menunjukkan transparansi dan akuntabel, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik dan benar berdasarkan peraturan yang berlaku dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan baik di dalam maupun di luar sekolah. Di dalam itu guru, siswa mungkin, di luar itu mungkin komite sekolah, orang tua, dan ini yang menjadi catatan kita yang terakhir adalah laporan keuangan diaudit secara internal atau eksternal dengan hasil baik. Jadi sesungguhnya yang kita mau harap di sini adalah sekolah itu bisa saja mengangkat guru-gurunya, tidak mesti latar belakang ekonomi, tidak mesti latar belakang akuntansi, untuk bisa melihat pertanggungjawaban keuangan, dan syukur-syukur kalau ada yang salah itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Kalau ada kekurangan atau kelebihan belanja itu bisa dikoreksi sebelum itu menjadi suatu masalah di kemudian hari. Nah, dari level 4 ini, Bapak sekalian, kita melihat kata-kata kuncinya ini adalah program itu, program dan anggaran didasarkan pada evaluasi diri sekolah madrasah, lalu kemudian poinnya adalah melibatkan komite sekolah dan madrasah, lalu ada prinsip transparan dan akuntabel. Bahkan kalau mau dilihat prinsip transparan tertinggi itu adalah kalau guru misalnya mau bertanya tentang anggaran sekolah, ya sekolah harus bisa memberikan informasinya. Tidak boleh ditutup-tutupi, karena ditutup-tutupi itu berarti tidak lagi disebut transparan. Kemudian laporan akhir keuangan diaudit secara internal atau eksternal. Nah, paham kita tentang eksternal itu adalah kantor akuntan publik yang profesional memang ditugaskan untuk melakukan audit keuangan dari suatu institusi atau suatu lembaga. Bapak sekalian, kita melangkah ke pertanyaan 33. Nah, pertanyaan 33 ini adalah sekolah madrasah menyelenggarakan pembinaan kegiatan kesiswaan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Ya, mengembangkan minat dan bakat siswa ini terkait dengan satu, misalnya di level 4 kita bisa melihat menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler itu sebenarnya satu, tapi itu sudah umum sekali. Tapi yang ini menjadi penting sekali. Bagaimana sekolah mengikut sertakan siswa dalam berbagai kompetisi, karena itu kan menunjukkan bahwa kesiapan sekolah ini bersaing, berkompetisi. Itu sebenarnya yang mau diharapkan di dalam butir ini. Sekolah-sekolah yang tidak berkompetisi, yang tidak siap berkompetisi, pastilah juga tidak menyiapkan diri atau menganggap diri tidak mampu. Nah, kenapa tidak mampu? Karena mungkin sistem pembelajarannya juga tidak dikemas untuk membuat mampu siswa-siswa kita, termasuk dalam hal berkompetisi. Kita sudah bisa melihat banyak contoh bahwa sekolah-sekolah yang hebat itu pasti banyak sekali mengikuti kompetisi-kompetisi. Gitu. Nah, kemudian ini juga penting, yang seperti yang saya sebutkan tadi, mendapat dukungan fasilitas dari sekolah atau madrasah.
Jangan cuma dilepaskan, karena banyak juga contoh-contoh yang saya lihat, siswa-siswa itu bikin les, cari sumbangan sendiri untuk bisa ikut lomba apa, lomba apa, lomba apa. Cari minta uang sama orang tua ikut lomba, padahal yang mendapat hasilnya adalah sekolah. Nah, jadi kalau sekolah yang mendapatkan hasilnya, manfaatnya, maka seyogianya juga sekolah atau satuan pendidikan itu juga harus bisa memberikan dukungan dari sisi pembiayaan untuk pengembangan kegiatan-kegiatan kompetisi dan termasuk kegiatan ekstrakurikuler dari siswa. Lalu kemudian bisa juga dari meskipun juga tidak tertutup kemungkinan memang ada juga sumbangan dari orang tua dan masyarakat, tapi ini kan sebagai penambah saja apabila biaya yang disiapkan oleh sekolah tidak cukup memadai, karena tentu saja dana bosnya juga terbatas. Dan syukur-syukur ini bisa menghasilkan berbagai prestasi-prestasi, baik itu di tingkat lokal, di tingkat regional, maupun di tingkat nasional. Syukur-syukur kalau bisa di tingkat internasional. Nah, 34 berkaitan dengan butir pertanyaan berkaitan dengan layanan bimbingan konseling. Nah, layanan bimbingan konseling siswa dalam berbagai hal, konseling pribadi, konseling sosial, konseling akademik, konseling pendidikan lanjut dan karir untuk mendukung pencapaian dan pengembangan profesi. Nah, di sini kata-kata kunci yang sangat penting kita pahami adalah bagaimana konseling pribadi, sosial, akademik ini dan karir itu bisa mendukung pencapaian dan pengembangan prestasi secara berkelanjutan dengan dukungan SDM yang berkualitas. Jadi ini gampang dilacak dari jadwal-jadwal bimbingan konseling atau jadwal-jadwal bimbingan karir, apakah itu dilakukan oleh guru-guru BK atau guru-guru lain yang melakukan fungsi-fungsi ke-BK-an di sekolah. Dan di sini arahnya kita adalah bagaimana fungsi-fungsi tadi itu juga bisa mendukung pencapaian dan pengembangan prestasi siswa. Kalau dia punya masalah pribadi misalnya, atau masalah akademik karena prestasinya selama ini tidak pernah berkembang dengan baik, dia kesulitan misalnya pada bidang-bidang tertentu, itu bisa diarahkan untuk dibimbing juga oleh guru-guru tertentu yang di mana anak-anak itu mengalami kesulitan-kesulitan belajar. Nah, kemudian dengan dukungan SDM yang berkualitas. Misalnya yang kita tafsirkan SDM yang berkualitas itu adalah standarnya kalau dia di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, tentu yang diharapkan itu fungsi itu dilakukan oleh guru bimbingan konseling. Ya. Jangan sampai guru bidang studi lain yang dipekerjakan. Bukan tidak boleh, tetapi nilainya tentu saja berbeda. Ya. Nah, misalnya itu masuk di dalam level 3 dengan dukungan SDM yang terbatas. Bisa dilakukan oleh guru SD, guru mata pelajaran umum, tapi tentu tadi dengan dukungan SDM yang terbatas. Jadi dia masuk di level 3 saja. Nah, pertanyaan terakhir untuk butir inti adalah sekolah melakukan penjaminan mutu. Nah, di sini di level 4 dinyatakan bahwa sekolah madrasah menyusun RKA, rencana kerja dan anggaran, dengan merujuk pada rapor mutu dan hasil evaluasi diri. Ya, melakukan evaluasi pelaksanaan program dalam RKA, menyusun rencana perbaikan tahun berikutnya, dan melakukan tindakan perbaikan secara berkelanjutan. Jadi kalau apa yang tidak dicapai tahun yang lalu itu bisa dilacak oleh asesor kita dari semua program tahun 2020 misalnya, apa yang tercapai, apa yang belum, dan apakah yang belum ini itu terlihat nggak di dalam rencana 2021. Kalau dia terlihat, apa bedanya yang dicapai di 2020 dan apa bedanya yang ada di 2021.
Itu sangat mudah sekali dilihat. Dan apakah program-program itu, sekali lagi, itu muncul dari hasil-hasil analisis evaluasi diri sekolah. Nah, itu dokumennya, sekolah yang baik pasti memiliki dokumen evaluasi diri. Ya. Itu di level 4. Nah, kunci-kunci kita di sini adalah merujuk. Nah, merujuk itu berarti menggunakan rapor mutu. Nah, yang saya khawatir jangan-jangan sekolahnya juga belum tahu rapor mutunya karena belum diberikan oleh LPMP misalnya. Nah, padahal LPMP itu setiap tahun melakukan ikhtiar, melakukan usaha melalui melalui asesor yang ditunjuk atau pengawas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi terhadap rapor mutu dari sekolah. Ya. Boleh juga menggunakan data hasil akreditasi sekolah. Dan apakah data hasil akreditasi sekolah itu juga dimanfaatkan untuk perbaikan satuan pendidikan kita. Nah, ini Bapak sekalian, bedanya dengan level 4 dan level 3 adalah kata kunci perbaikan secara berkelanjutan. Jadi ada peta persoalan, itu makin ke atas, makin ke ujung, makin dapat diselesaikan. Nah, kalau dia tidak melakukan ini berkelanjutan, itu hanya boleh diberikan skor pada level 3. Nah, kemudian untuk butir SLB, ya ini SLB, seperti yang saya sebutkan di awal, SLB itu memiliki 3. Ya, SLB itu memiliki 3 butir, dan pertama adalah apakah satuan pendidikan itu melakukan kegiatan assessment. Assessment itu penilaian dan proses pembelajaran. Pada level 4, itu dinyatakan sebagai berikut. Sekolah madrasah melibatkan orang tua siswa untuk memberi saran, masukan, dalam membuat keputusan terkait dengan kegiatan asesmen siswa pada seluruh proses pembelajaran, serta mampu mewujudkan sinkronisasi antara program pembelajaran yang ada di sekolah dan di rumah untuk menghasilkan prestasi yang optimal sesuai kebutuhan siswa. Kita semua memahami bahwa anak-anak sekolah luar biasa bukan hanya bukan hanya dibimbing oleh sekolah, tapi kita berharap juga itu dilakukan pembimbingan juga di rumah oleh orang tua, dan karena itu perlu ada penyelarasan antara bagaimana kegiatan-kegiatan sekolah dan kegiatan-kegiatan pembelajaran di rumah itu bisa terjadi sinkronisasi. Nah, kata kunci di sini adalah melibatkan orang tua siswa. Ya, penting sekali untuk dilihat di sana. Kemudian ada sinkronisasi antara program, boleh dilacak dokumennya, apakah orang tua memiliki dokumen itu dan sekolah memiliki dokumen, misalnya dokumen kurikulum atau koreksi barangkali, koreksi dari orang tua atau program-program pembinaan yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Nah, itu bisa dilihat berdasarkan dokumen ini, atau paling tidak nanti bisa dilakukan wawancara. Dan ini tagihannya adalah menghasilkan prestasi. Banyak orang berkata, apakah mungkin anak-anak itu bisa berprestasi? Prestasi itu kan tidak selalu diartikan sebagai juara. Prestasi itu adalah kemajuan, dan di sini dikunci bahwa prestasi yang optimal sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Nah, itu kira-kira yang berkaitan dengan, nah ini berbeda di level 3. Level 3 ini tidak ada ini. Ya, tidak ada ini. Ada sinkronisasi tapi tidak harus menghasilkan prestasi belajar atau kemajuan belajar yang dicapai oleh anak-anak kita. Kemudian butir yang terkait dengan 39, ini masih SLB, yaitu sekolah madrasah melakukan adaptasi modifikasi kurikulum sesuai kebutuhan siswa berbasis asesmen. Nah, asesmennya tadi nomor 38, nah sekarang ada modifikasi-modifikasi tertentu, seperti yang saya sebut tadi. Apa itu jenis modifikasinya? Itu bisa macam-macam. Sumber belajarnya bisa dicari yang lain, media belajarnya bisa dicari dalam alam lingkungan sekitar, dan itu juga bisa berarti
kita bisa juga menurunkan satu tingkat KD-KD yang telah disusun di dalam tujuan-tujuan pembelajaran atau dalam dokumen silabus yang diharapkan itu terjadi. Karena tadi ada konsep-konsep yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, di sini disebut adaptasi modifikasi berdasarkan asesmen awal terhadap kurikulum yang telah ditetapkan secara nasional, sehingga proses pembelajaran itu berlangsung sesuai dengan kebutuhan siswa dan mampu menumbuh kembangkan potensi siswa, potensi individu siswa secara tepat dan optimal. Ini berbeda dengan yang tadi. Nah, kata kunci ini adaptasi, kemudian ini menumbuh kembangkan potensi siswa. Dan ini yang tidak ada di dalam level 3 sekalian. Nah, karena di sini konsepnya memang menjadi padat dan diharapkan kalau ini dilakukan, satuan pendidikan itu bisa mendapat skor yang bagus. Nah, masih SLB untuk butir ke-40, sekolah madrasah memanfaatkan melibatkan tenaga ahli yang profesional untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pembelajaran sesuai kebutuhan. Nah, yang kita maksud dengan profesional itu adalah terapis, misalnya ahli dokter yang terkait, kemudian konselor yang terkait, dan berbagai yang lain yang yang mereka direkrut memang secara khusus untuk itu. Perawat barangkali yang paling rendah, kalau bukan dokter ya perawat. Nah, di sini di level 4 ini yang terkait dengan itu adalah pertama proses pelibatan itu sendiri dan dilakukan sistematis dan berkelanjutan. Cara melacaknya adalah bisa nggak melihat surat tugas, SK-nya, dokumen SK-nya yang dimiliki oleh satuan pendidikan untuk memastikan bahwa guru-guru itu juga dari tahun ke tahun dia bekerja di sana karena ada salah satu di sana. Kalau dia tidak ada SK, tidak ditugaskan oleh sekolah, tapi kita pakai dari sekolah, dari rumah sakit misalnya, ada enggak dokumen yang menunjukkan keterkaitan, ya, keterkaitan antara atau dokumen kerjasama, ya, ada enggak dokumen kerjasama antara sekolah misalnya dengan rumah sakit yang menunjukkan adanya penggunaan tenaga ahli dari tempat tertentu yang bisa membantu sekolah luar biasa kita. Nah, itu di situ kunci yang ingin diharapkan di sana. Dan satu hal lagi di situ bahwa kerjasama atau penggunaan tenaga ahli yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan itu berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Nah, jangan lupa itu bahwa itu juga memiliki parameter-parameter dampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan tingkat kebutuhan atau sesuai dengan tingkat spesialisasi kebutuhan daripada siswa-siswa sekolah rural biasa. Nah, sekarang kita masuk kepada butir-butir kekhususan SMK. Butir SMK ini seperti yang saya sebutkan tadi, kurang lebih ada 4 butir. Nah, dari 4 butir ini kita melihatnya pada level 4 itu adalah bahwa SMK Madrasah Aliyah Kejuruan itu memiliki kerjasama dengan dunia kerja dan lembaga lain yang relevan dengan kompetensi keahlian, dengan ruang lingkup pengembangan kurikulum, magang, siswa dan guru, penempatan lulusan, narasumber, dan menindaklanjuti seluruh isi nota kesepahaman tersebut. Kerjasama ini berjalan secara berkelanjutan, intensif, ya, intensif itu sering dilakukan dan berdampak bagi mutu lulusan. Jadi satu di sini adalah ada kerjasama, ya. Lalu ditindaklanjuti, ya. Jangan sampai banyak sekolah punya, Bapak boleh lacak. Kalau mau menjebak SMK itu bisa dijebak juga.
ada enggak dokumen-dokumen MOU-nya dengan beberapa lembaga pendidikan? Oh, ada Pak. Ada. Nah, tanya. Ambil satu sampel, bagaimana bentuk pelaksanaan MOU ini? Wah, sekolah bisa, kalau sekolah yang siap tentu dia akan menunjukkan. Sekolah yang mungkin hanya punya MOU tapi tidak ada realisasi, mungkin kesulitan untuk bisa memberikan penjelasan. Dan paling penting adalah ini kerjasama ini berjalan berkelanjutan, terjadi secara intensif dan berdampak bagi mutu lulusan. Kalau dia menggunakan narasumber, nah bagaimana narasumber ini di-SK-kan dari tahun ke tahun, yaitu untuk menunjukkan keberlanjutan. Intensif itu mungkin dilakukan jadwal mengajarnya terjadwal, bukan cuma insidentil, ya, dan berdampak pada mutu lulusan itu bisa kita lihat dari prestasi-prestasi siswa kita. Dari ujian-ujian kompetensinya itu bisa dilacak, bisa dilihat apakah terjadi peningkatan di sana. Nah, Bapak sekalian, butir ke-42 itu adalah terkait dengan bahwa SMK dan madrasah aliyah menggunakan prasarana praktik. Jadi prasarana praktik itu yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas proses belajar siswa. Jadi ini ada kata prasarana praktik, itu bisa sebut ruangan belajar, bisa laboratorium, ya, bisa bengkel kerja dan sebagainya. Nah, pada level 4 itu disebutkan dalam pernyataan bahwa SMK Madrasah Aliyah menyediakan, menggunakan, dan mengelola ruang praktik kejuruan sesuai standar industri, sehingga memungkinkan seluruh siswa menguasai kompetensi kejuruan yang harus dimiliki dan memungkinkan siswa melakukan eksperimen atau pengembangan teknologi. Jadi menyediakan, menggunakan, dan mengelola ruang praktik kejuruan. Konsep mengelola ini, konsep menggunakan ini juga saya perlu jelaskan bahwa itu sesungguhnya tidak selalu bahwa SMK itu harus memiliki sendiri. Tapi bisa juga dia bisa meminjam kepada lembaga-lembaga lain atau mungkin ke dunia industri, tapi peminjaman itu juga didasarkan atas MOU atau kerjasama yang diatur melalui perjanjian kerjasama. Jadi tidak masalah di dalam konsep kita ini, Bapak-Ibu sekalian, bahwa sekolah tidak memiliki itu tidak penting, tetapi apakah dia bisa? Syukur-syukur kalau dia memiliki, sesungguhnya harapan kita begitu. Tapi pada praktikum-praktikum tertentu di mana peralatan-peralatannya misalnya tidak mungkin. Contoh di SMK Tata Boga misalnya. Kalau sekolahnya tidak memiliki peralatan-peralatan modern, ya, yang sebagaimana digunakan oleh hotel-hotel berbintang 5, maka sekolah dapat saja mengirim siswanya berpraktik di hotel-hotel. Dan itu juga masuk di dalam kriteria mengelola. Ya, mengelola itu ya meminjam, tapi apakah itu kemudian disewa atau apa, itu juga tidak ada masalah. Jadi seperti yang selalu saya sebut, memiliki saja tidak cukup, tapi tidak dimanfaatkan, masih jauh lebih baik kita memanfaatkan milik orang lain, meskipun itu kita tidak miliki. Nah, ini untuk apa? Untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas dan pembelajaran siswa kita. Nah, mari kita lihat kata kuncinya apa. Di situ menyediakan. Kalau menyediakan berarti sekolah sendiri yang melakukan, kemudian menggunakan dan mengelola ruang praktek. Mengelola itu misalnya ada nggak penjadwalan? Itu bisa juga di situ. Penggunaan itu bisa ada nggak penjadwalan penggunaan ruang praktek, ruang laboratorium, bengkel kerja dan sebagainya. Itu bisa dilihat
apakah sekolah-sekolah itu atau madrasah memiliki jadwal-jadwal tertentu tentang pemanfaatan ruang praktikum. Jam berapa sampai jam berapa itu dipakai dan sebagainya. Dan ini juga pun harus sesuai dengan standar industri. Ya, jangan sampai ini misalnya hotel, misalnya. Perhotelan itu kadangkala karena kita memiliki lahan terbatas, ya kita hanya cukup punya kamar saja. Kamar standar melati. Padahal yang anak-anak kita nanti berprakteknya itu di hotel-hotel standar hotel bintang. Nah, bagaimana ini? Standar melati itu boleh jadi kamar tidur kamar mandinya tidak ada di dalam, mungkin kamar mandinya di luar. Nah, sementara di hotel-hotel bintang itu kamar mandinya misalnya di dalam. Nah, itu saya kira tidak persis untuk bisa mendorong kemampuan dan kompetensi anak itu secara lebih memadai. Nah, kemudian betul-betul dengan prasarana praktikum ini siswa dapat melakukan eksperimen atau pengembangan teknologi. Di bengkel kerja yang disiapkan, anak-anak bisa berkreasi, bisa jadi bengkel las, dia bikin pagar, dia bikin apa di situ, dan karya-karya itu bisa ditunjukkan, bisa diminta, ditagih oleh asesor untuk bisa ditunjukkan di dalam dalam portofolio karya anak-anak kita ketika asesor kita datang dan berkunjung di sekolah atau di lembaga-lembaga satuan pendidikan yang menjadi sasaran supervisi. Nah, ini berbeda, ini yang membedakan dengan level 3, di mana level 3 itu hanya sampai pada penguasaan kompetensi kejuruan. Ya, sampai di sini saja kejuruan. Nah, yang ini eksperimen dan pengembangan teknologi itu tidak kelihatan. Karena itu maka sekali lagi yang saya mau sampaikan bahwa eksperimen dan pengembangan teknologi itu harus nanti dilihat pada karya-karya yang dihasilkan oleh siswa kita. Ada nggak karya-karya yang dihasilkan dari program-program pengembangan teknologi itu tadi. Nah, kita pindah ke pertanyaan 43, masih tentang SMK dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Ini terkait dengan bahwa SMK, MK, MAK menggunakan sarpras, sarana pembelajaran praktik, kejuruan yang dimiliki, secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas proses belajar siswa. Ya, jadi di sini menggunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas proses belajar siswa kita. Nah, di sini di level 4, Bapak Ibu sekalian, dinyatakan bahwa SMK MAK itu menyediakan sarana pembelajaran praktik kejuruan dalam jumlah dan jenis yang cukup. Nah, ini rasionya berapa misalnya. Jangan sampai misalnya punya alat make up atau alat dapur misalnya, kompor hanya 1, ya, tapi yang mau praktek 30 orang. Nah, ini kompor saja nggak bisa mencakup jumlah yang seperti itu. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menyiapkan itu melayani anak dengan baik kalau jumlah fasilitasnya terbatas. Jenis yang cukup. Nah, tentu kompor mata 1, kompor mata 2, kompor mata 3. Nah, sesuai dengan kebutuhan dari sekolah. Serta menggunakan dan memeliharanya sesuai dengan standar industri. Jadi menggunakan, memelihara ini juga penting karena seperti yang saya sebut tadi bahwa seringkali kita hanya sanggup biasanya mengadakan, tapi tidak sanggup untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam rangka proses-proses supaya peralatan tadi itu cukup dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Sebagai contoh, gampang kita bisa melihat. Kalau anak-anak di tata boga berpraktek, misalnya menggunakan panci, menggunakan periuk, pertanyaannya adalah, setelah dipakai, apakah segera dilakukan pencucian? Apakah segera dicuci, dan setelah dicuci, apakah ditempatkan pada tempat yang seyogianya itu bisa ini?
Sendok-sendok yang dipakai apakah itu bisa segera dicuci, tidak ditumpuk. Kompor-kompor apakah cepat dibersihkan. Dan berbagai jenis-jenis peralatan yang lain itu bagian yang termasuk dalam pemeliharaan. Kompor-kompor yang rusak, Bapak pergi di sana pasti menemukan itu. Banyak kompor-kompor rusak ketika melakukan asesmen. Ya, kalau asesor turun nanti pasti menemukan. Nah, bagaimana perlakuan satuan pendidikan kita terhadap fasilitas-fasilitas yang rusak tadi, karena konsepnya di dalam tata kelola sarana prasarana, Bapak sekalian, cuma dua. Kalau rusak ringan, itu masih bisa diperbaiki. Ya, kalau dia diperbaiki, butuh waktu berapa lama proses ini terjadi. Nah, kalau artinya begini, kalau sekolah itu punya peralatan yang rusak ringan, maka alternatifnya itu harus dilakukan perbaikan. Nah, asesor bisa melacak itu. Itu diperbaiki tidak dalam waktu segera. Demikian pula mungkin yang masih dalam rusak sedang. Rusak sedang itu masih mungkin bisa dilakukan. Tapi rusak berat, jangan sampai rusak berat, tapi masih tetap ditumpuk di sekolah. Nah, itu mengambil tempat, dan sekali lagi itu bisa saja tidak bermanfaat sama sekali. Nah, apa alternatifnya? Alternatifnya kalau barang-barang sarpras kita yang rusak berat, maka alternatifnya itu adalah dilakukan penghapusan barang. Menurut kaidah undang-undang tentang barang milik negara, barang-barang yang rusak berat, yang tidak bisa digunakan lagi, itu bisa dilakukan penghapusan. Penghapusannya dua cara, bisa penghapusannya itu dibuang, disimpan, digudangkan di tempat yang terpisah, atau juga bisa dijual ke orang dengan nilai-nilai tertentu. Tapi jangan yang masih bagus, jangan yang masih rusak ringan terus dijual. Wah, itu bisa merugikan keuangan negara kita. Jadi status rusak berat dibuatkan berita acara, disaksikan oleh beberapa orang, lalu itu bisa dijual. Ada juga cara ketiga sebenarnya dan sering juga dilakukan. Rusak berat itu disedekahkan kepada orang, diberikan dalam bentuk hibah, dihibahkan kepada orang lain. Misalnya mobil ini ya dia papain juga nggak bisa, yang tersisa adalah besi tuanya. Ya mau nggak disedekahkan kepada orang, atau mungkin juga dijual juga nggak apa-apa. Tapi itu semua terdokumentasi dengan baik dalam berita acara tentang dan Anda tentu saja ini perlu melihat juga, para asesor kita melihat juga tentang dasar-dasar tentang bagaimana penghapusan barang milik negara supaya tidak salah di dalam cara kita memberikan rekomendasi nanti di lapangan. Nah, jadi kata kunci yang kita pentingkan di dalam butir 43 ini adalah bahwa SMK dan MAK itu menyediakan sarana pembelajaran praktik kejuruan, menyediakan sarana prasarana praktik, ya, tentu jumlah dan jenis yang cukup, menggunakan dan memelihara sesuai standar industri. Jadi ini juga menggunakan ini juga penting Bapak sekalian, karena jangan sampai ada sarana prasarana kita itu dibeli saja tapi tidak digunakan, atau digunakannya cuma sesekali karena takut rusak, maka digunakannya dicicil dan bertahap. Nah, itu yang kita hindari. Caranya kita melihat itu adalah, asesor melihat itu adalah bagaimana terjadwal nggak dalam proses penggunaan sarpras ini. Bapak sekalian yang saya hormati, nah ini pertanyaan terakhir terkait dengan butir kehususan SMK dan MAK, yaitu bahwa SMK dan MAK mengelola bursa kerja khusus. Jadi ini sebenarnya pendekatan baru juga di dalam kebijakan menteri kita tentang pentingnya madrasah aliyah kejuruan dan SMK atau sekolah menengah kejuruan itu membentuk bursa kerja khusus. Nah, apa yang disebut sebenarnya pengertian bursa kerja? Bursa kerja itu adalah suatu event, kegiatan yang mempertemukan antara para dunia usaha dan dunia industri dengan para siswa kita dan atau para alumni kita untuk bisa langsung melihat
peluang-peluang kerja yang tersedia di lingkungan dunia industri. Seringkali bursa kerja ini dikemas dalam bentuk kegiatan pameran kerja atau pameran dunia industri, di mana dunia industri itu secara khusus itu menyiapkan lowongan-lowongan. Saya punya pengalaman juga melakukan bursa kerja di satu daerah, ya, dan di satu SMK. Nah, kami memanggil beberapa perwakilan lembaga penyalur tenaga kerja yang terutama yang akan berminat, yang menyiapkan lowongan untuk magang dan bekerja di luar negeri. Salah satunya di Jepang dan Korea. Nah, itu kita sampaikan kepada siswa, kita kumpul, kita buat seminar, kita bikin event di sana, lalu memperkenalkan memperkenalkan lowongan-lowongan kerja ini, dan bahkan bukan hanya sampai ke situ, kita juga membuka kesempatan kepada siswa yang mau melamar, dan pada saat hari itu juga itu bisa dilakukan tes. Nah, kami bisa kita lihat misalnya tergantung pada syarat-syarat yang diperlukan oleh penyedia, lembaga penyedia tenaga kerja, tapi proses-proses itu dilakukan di sana. Ya, ada pamerannya, dia lihat, kita perwakilan bursa kerja itu memaparkan dalam forum itu tentang peluang-peluang kerja di Malaysia, peluang kerja di Jepang, peluang kerja di Korea. Nah, dipersilakan anak-anak itu bisa memilih mana yang mereka sukai sesuai dengan kemampuan dia memenuhi syarat-syarat yang diperlukan di dalam proses itu. Nah, itu yang disebut dengan bursa kerja secara ringkas, tentu saja dengan variasi-variasi yang berbeda. Nah, di dalam peraturan menteri itu disebutkan bahwa BKK itu seyogianya didirikan oleh satuan pendidikan. Seyogianya setiap SMK itu mendirikan bursa kerja khusus. Namun, kalau itu tidak didirikan sendiri, itu bisa saja menginduk atau mengikut pada SMK lain yang ada di sekitarnya. Jadi tidak ada masalah. Kemarin di dalam satu forum ditanyakan oleh seorang peserta, bagaimana kalau SMA-nya kecil, SMK-nya kecil, ya siswanya sedikit, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting tadi begitu Anda mengikut pada SMK lain, mengikut pada bursa kerja SMK lain, ada pernyataan, ada semacam kerjasama. Bahkan ada dokumen yang bisa membuktikan bahwa Anda ikut di situ. Misalnya, apakah pengelolanya dari sekolah Anda itu juga masuk menjadi bagian dari pengelola pada SMK tadi, SMK induk tadi. Atau adakah jadwal-jadwal undangan yang bisa ditunjukkan untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan bursa kerja. Nah, pernyataan pada level 4 itu disebutkan bahwa BKK dikelola secara profesional dan berkelanjutan sehingga dapat menyalurkan lulusan secara tepat sesuai dengan program kalian. Apa yang disebut secara profesional? Profesional itu pertama, definisinya adalah punya pengelola tersendiri. Ada pengelolanya tersendiri, ada ketua atau direktur atau apapun namanya, dan ada unit-unit. Biasanya di setiap SMK ada penanggung jawab tentang bursa kerja itu. Berkelanjutan berarti ada kegiatan-kegiatan terjadwal yang dilakukan setiap tahun, berkala, insidentif, tidak masalah. Tapi dilakukan setiap tahun untuk mengakomodasi anak-anak kita yang mau lulus dan bahkan mungkin yang sudah lulus. Nah, sehingga dapat menyalurkan lulusan cepat dan tepat sesuai dengan program kalian. Nah, kriteria cepat dan tepat itu pada umumnya kita menggunakan ukuran-ukuran paling kurang lebih 3 bulan. Ya, masa tunggu lulusan itu seyogianya tidak lebih dari 3 bulan. Nah, ini. Jadi kalau di perbedaan level 3 dan level 2, ya, kalau di level 3 ini tidak ada kata berkelanjutan. Ya, tidak ada kata berkelanjutan. Nah, level 2 ini belum dikelola secara profesional, berarti belum ada sistem, ya. Dan yang satu itu tidak memiliki bursa kerja khusus dan tidak mengikut kepada BKK yang ada di sekolah yang lain.
Nah, kata profesional dan berkelanjutan itu menjadi kata kunci yang penting, dan kita bisa melihat ini dampaknya pada penyaluran lulusan kita secara cepat dan tepat di dalam sebagai hasil dari atau dampak dari bursa kerja khusus ini. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini penjelasan saya terhadap butir-butir inti dan butir kekhususan SLB dan butir kekhususan SMK. Saya kira mudah-mudahan ini dapat memberi pencerahan, memberi penyegaran terutama kepada Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah nanti kita berharap juga Bapak Ibu dapat meneruskan kepada calon-calon asesor kita untuk mereka lebih memahami tentang pentingnya butir-butir ini. Kalau ingin mendalami tentang istilah-istilah atau kata-kata kunci tadi, Bapak Ibu dapat mengakses kepada perangkat instrumen kita ini, terutama yang berkaitan dengan definisi-definisi operasional. Karena hampir semua istilah-istilah yang saya sebutkan tadi itu kita semua tuliskan dalam definisi operasional di setiap butir-butir instrumen kita ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.